hidup seorang tukang becak tua bernama Pak Raji yang setia menarik becaknya setiap malam demi sesuap nasi. Tapi malam ini berbeda. Jalanan sunyi, udara dingin menggigit, dan sebuah panggilan dari pemakaman Karangjati akan mengubah segalanya. Apa yang terjadi saat seorang tukang becak menerima penumpang terakhir yang bukan lagi dari dunia manusia? Malam itu tampak kelabu. Awan menggantung rendah seolah ingin jatuh ke bumi, dan bau tanah basah tercium meskipun hujan belum turun. Angin malam menerpa dedaunan pohon trembesi di sekitar Terminal Lama Banyumanik, menggoyangkannya perlahan seperti seseorang yang sedang berbisik-bisik dari balik bayang. Pak Raji, lelaki tua berusia 63 tahun, duduk di atas becaknya sambil merapatkan jaket lusuh yang sudah bertambal di beberapa bagian. Keringat dingin merembes di pelipisnya, bukan karena lelah, tapi karena malam sudah terlalu larut. Jam tangannya menunjukkan pukul 23.30. Terminal sudah lama sepi. Sejak angkot dan ojek online makin ramai, becak seperti milik Pak Raji makin tersisih. Tapi malam itu dia nekat ngetem hingga larut, berharap ada 1-2 penumpang yang bisa menambah uang belanja besok. Meskipun istrinya sudah berpesan agar pulang lebih awal, tapi ia tak tega menolak rejeki kalau datang tiba-tiba. Pak Raji hendak menuntun becaknya keluar dari terminal saat suara pelan memanggil. "Pak, maaf, bisa antar saya?" Suara itu datang dari arah halte tua yang setengah roboh, tempat yang biasanya sudah kosong sejak maghrib. Pak Raji menoleh dan melihat seorang perempuan berdiri sendirian di sana. Ia mengenakan jilbab putih polos, bajunya panjang seperti mukena, dan berdiri mematung tanpa banyak gerak. Wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup bayang pohon dan lampu jalan yang remang. Pak Raji mengerutkan dahi. Ia ingin menolak, tapi perempuan itu mengeluarkan uang 100.000 dan menyodorkannya. "Antarkan saya ke Gang D5, dekat TPU Karangjati," katanya pelan, tanpa ekspresi. Pak Raji mengenal tempat itu. Gang sempit yang sering dipakai jalan pintas ke kompleks pemakaman tua. Tapi, siapa yang ingin ke sana malam-malam begini? "Sendirian, Bu? Jam segini?" tanya Pak Raji, ragu. Wanita itu hanya diam, lalu naik ke kursi becak tanpa sepatah kata pun. Gerakannya kaku, seolah tubuhnya ringan sekali. Tak terdengar suara gesekan kain atau langkah kaki. Pak Raji menelan ludah. Uang di tangannya seolah menjerat. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengayuh becak keluar dari terminal. Roda berderit pelan menembus malam yang makin sunyi. Jalanan di sepanjang Jalan Sukun Raya tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu jalan banyak yang padam dan suasana seperti membeku. Anehnya, tak ada satupun kendaraan lewat sejak mereka keluar dari terminal. Bahkan suara jangkrik pun hilang, entah kemana. Pak Raji sesekali menoleh ke belakang. Penumpangnya duduk diam, wajah tetap tertunduk, tangan diletakkan rapi di pangkuan. Tapi ada yang aneh. Bayangan wanita itu tidak terlihat di bawah cahaya lampu jalan, meski bayangan becaknya jelas terpantul. Ia mencoba menepis pikiran buruk. "Masak iya? Ini hantu?" "Enggak, Raji, jangan mikir aneh-aneh," gumamnya dalam hati. Namun setiap kayuhan terasa lebih berat, seolah becaknya melawan arah. Di persimpangan Karangjati, ia hendak belok ke arah gang yang dimaksud. Tapi begitu memasuki Gang D5, suasana berubah drastis. Pohon-pohon tinggi seperti merapat, membentuk lorong gelap. Bau anyir tiba-tiba tercium tajam, seperti bau bunga Kamboja yang sudah layu bercampur darah basi. "Terus saja, Pak." Suara perempuan itu terdengar lagi, pelan
namun menggema. Pak Raji mengangguk walau tengkuknya mulai dingin. Ia tahu gang ini pendek, biasanya hanya butuh 2 menit untuk sampai ujung. Tapi malam itu, seolah jalannya memanjang. Becaknya terus mengayuh, tapi ujung gang tak kunjung tampak. Jalanan makin sempit dan rumah-rumah di pinggir jalan tampak seperti bangunan tua tak berpenghuni. Jendela-jendela tertutup rapat, pintu-pintu menganga gelap seperti mulut menanti mangsa. Pak Raji mulai gelisah. Ia melirik ke belakang dan jantungnya hampir berhenti. Tempat duduk becaknya kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Perempuan berjilbab putih itu lenyap begitu saja. Pak Raji mengerem mendadak. Becak berhenti dengan suara berdecit. Napasnya memburu. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi. Tapi suara aneh mulai terdengar. Seperti langkah kaki berderap pelan dari arah belakang. Dengan gemetar, ia turun dari becak dan melangkah ke belakang. Ia memeriksa tempat duduk. Kosong, tak ada jejak. Bahkan bantal duduk yang biasanya hangat karena diduduki, kini dingin seperti batu. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. "Sudah dekat, Pak. Sedikit lagi." Pak Raji menoleh cepat. Sosok perempuan itu kini berdiri di depan becak, menatapnya lurus-lurus. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Bola matanya putih semua. Tidak ada iris, tidak ada pelajar. "Saya harus diantar sampai akhir," bisiknya. Seketika itu juga, lampu jalan mati total. Suara jangkrik kembali terdengar, tapi suaranya berubah sumbang, seperti sedang tertawa pelan. Pak Raji tak bisa bergerak, lututnya gemetar. Tapi entah kekuatan dari mana, ia naik kembali ke atas becak dan mulai mengayuh tanpa memikirkan arah, tanpa melihat ke belakang. Ia hanya ingin menyelesaikan perjalanan ini. Namun, ia tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya membawa penumpang. Rantai becak Pak Raji berderit serak saat ia kembali mengayuh di tengah lorong gelap Gang Delima. Udara di sekitarnya makin berat, seperti menyusup ke dalam paru-paru dan menolak keluar. Meski malam itu tak turun hujan, hawa dingin menusuk sampai tulang. Perempuan berjilbab putih itu, yang tadi sempat hilang dari kursi becak, kini duduk kembali. Entah sejak kapan ia muncul lagi. Ia tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menunduk menatap lututnya. Pak Raji sudah tak berani bertanya. Ia hanya ingin menyelesaikan perjalanan. Tapi ada yang aneh, sangat aneh. Ia tahu betul bahwa Gang Delima hanya sepanjang kira-kira 200 meter. Tapi sudah lebih dari 5 menit ia mengayuh dan gang itu tak juga berakhir. Rumah-rumah di kanan kiri seolah sama semua. Tua, usang, dengan tembok yang retak dan lampu teras yang berkedip seperti hendak mati. Saat menoleh ke belakang, ia hampir terlonjak. Rumah yang baru saja dilewatinya ada lagi di depan. Identik. Tembok retak, daun pintu hijau miring, dan tulisan kios murni yang catnya sudah pudar. "Ini barusan sudah saya lewati," bisik Pak Raji. Keringat dingin mengalir di pelipis meski tubuhnya menggigil. Tangannya gemetar saat memegang stang becak. Suara roda seperti berputar di lumpur pekat, padahal jalanan kering. "Pak, tolong cepat sedikit. Saya harus sampai sebelum jam 12. Suara itu kembali muncul, datar, tanpa emosi. Pak Raji tidak menjawab. Tapi seketika jam tangannya berdetik lebih cepat. Detik demi detik berlalu seperti dipercepat. Ia melihat jarum jam loncat dari 23.45 ke 23.58 hanya dalam satu tarikan napas. Astagfirullah. Jalan mulai berbelok sendiri. Becak seperti dituntun oleh kekuatan tak kasat mata. Roda berputar meski Pak Raji berhenti mengayuh. Lampu jalan yang tadi mati kini menyala satu persatu. Tapi cahayanya tidak kuning seperti biasanya, melainkan kemerahan.
seperti lampu di dalam kamar mayat. Pak Raji menarik napas dalam. Ia memutuskan berhenti di depan sebuah warung tertutup dan turun dari becak. "Bu, saya rasa saya salah jalan. Ini bukan arah ke TPU Karangjati. Saya..." "Sudah benar, jalan ini memang tidak untuk semua orang, Pak." Perempuan itu menjawab tanpa menatap. "Apa maksudnya, Bu?" "Antarkan saja sampai akhir. Tidak semua orang bisa lewat jalan ini dan kembali." Kalimat itu menusuk dada Pak Raji. Ia mulai merasa bahwa ia bukan sedang mengantar penumpang, tapi sedang digiring, dibawa perlahan ke tempat yang ia tidak mengerti. Perlahan, ia mengayuh lagi. Becaknya terasa lebih berat. Jalan di depan bukan lagi gang biasa. Tiba-tiba menjadi lebih lebar, tapi kanan kiri dipenuhi pepohonan tinggi dan kabut tebal menggantung rendah. Ia merasa seperti memasuki lorong lain, bukan gang perumahan, tapi semacam batas dunia. Langit di atas tak lagi hitam, tapi kelabu kehijauan, seperti lapisan kain kafan yang menutup malam. Lalu terdengar suara. Krik-krik, suara kayu dipatahkan. Daun-daun kering seperti diseret di tanah. Pak Raji menghentikan becaknya. Ia memutar pandangan. Dan di sana, di belakang becaknya, sekitar 10 meter, ada sosok tinggi menjulang. Tinggi hampir 2 meter, dibungkus kain putih dengan kepala tertunduk. Pocong. Pocong itu tidak melompat, tidak meloncat, seperti kisah-kisah yang sering didengar. Ia hanya berdiri, tapi keberadaannya membuat malam terasa beku. Pak Raji terengah-engah, tapi suara perempuan di belakangnya berkata tenang. "Jangan lihat ke belakang, Pak. Kalau Bapak lihat terlalu lama, Bapak nggak bisa pulang." Ia memalingkan wajah cepat-cepat. Tangannya memegang stang erat-erat dan dengan sekuat tenaga, ia mulai mengayuh. Kali ini, becak terasa seperti menanjak. Tanah di bawah bergetar pelan. Dari sisi kanan kiri muncul suara rintihan, seperti orang meratap pelan dalam tidur panjang. Pak Raji memejamkan mata sejenak, tapi setiap kali membuka mata, pohon-pohon berganti nisan. Batu-batu nisan berdiri di kanan kiri jalan, tertulis nama-nama yang familiar, nama-nama warga yang sudah meninggal di kampungnya. Narto bin Sarmin, wafat 2017. Ibu Mardiah, wafat 2009. Sutini, anak usia 7 tahun, wafat 1995. Nama-nama itu seperti berbisik, memanggil-manggil. Pak Raji menoleh ke belakang untuk meyakinkan diri bahwa ia tidak gila. Tapi, lagi-lagi, kursi becaknya kosong. Perempuan itu hilang lagi. Tapi, sebelum ia sempat berhenti, terdengar suara dari sebelah kanan telinganya. "Saya di sini, Pak, di samping Bapak." Pak Raji menoleh refleks dan jantungnya hampir meledak. Perempuan itu berdiri di sebelahnya, bukan di dalam becak, tapi tepat di sampingnya, berjalan sejajar, padahal becaknya sedang melaju pelan. Kakinya tidak menyentuh tanah, ia mengambang. Wajahnya kini tampak jelas, kulitnya pucat kehijauan. Di bagian bawah dagunya ada bekas luka jahitan, seperti mayat yang baru dibalsem, dan matanya masih putih semua. "Kita sudah dekat," katanya. Suaranya kini seperti dua suara bertumpuk, satu perempuan, satu laki-laki. Pak Raji memekik, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Becak berhenti mendadak. Di depan mereka kini terbentang jalan menurun, lurus menuju gerbang batu besar bertuliskan TPU Karangjati, Blok 4. Gerbang itu terbuka sendiri, tanpa suara, seperti menunggu tamu terakhir malam ini. Gerbang tua bertuliskan TPU Karangjati, Blok 4 terbuka perlahan di hadapan Pak Raji. Besi tua yang berkarat itu tidak mengeluarkan suara berderit, justru membuka dengan sunyi yang mengerikan. Seolah sudah tahu
siapa yang akan masuk malam itu. Pak Raji menahan napas. Tangannya menggenggam erat stang becaknya. Udara di sekitar tiba-tiba berubah. Kabut semakin tebal dan bau khas pemakaman, campuran tanah basah, bunga melati, dan dupa mati menyeruak tajam. Di belakangnya, perempuan berjilbab putih masih duduk diam. Tapi kini wajahnya tampak lebih jelas di bawah cahaya lampu becak. Kulitnya pucat kehijauan dan ada bekas luka melintang di bawah kelopak matanya, seperti luka jahitan jenazah yang belum rapi. "Sudah sampai?" tanya Pak Raji pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu menatap gerbang dan mengangguk pelan. "Tinggal satu hal lagi, ambilkan barang saya." Pak Raji menoleh ke arah yang ditunjuk perempuan itu. Di balik gerbang, sekitar 15 meter dari jalan, berdiri sebuah rumah kecil reyot dengan lampu temaram. Rumah itu tampak aneh. Letaknya terlalu dalam untuk ukuran rumah penjaga makam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi dari balik jendela kaca terlihat cahaya merah redup berkedip-kedip. Di dalam rumah itu ada yang harus Bapak bawa. Tolong, saya tidak bisa menyentuhnya sendiri. Pak Raji ingin menolak. Naluri tuanya berteriak bahwa ini salah, sangat salah. Tapi tubuhnya seolah dikunci oleh rasa takut dan keinginan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Ia turun dari becak dan berjalan perlahan menuju rumah kecil itu. Tanah pemakaman di sekitarnya becek meski tidak hujan. Setiap langkah seperti menginjak sesuatu yang lunak, bukan tanah biasa, tapi seperti daging busuk. Nisan-nisan batu berdiri dalam bayang-bayang, dan di antaranya kadang tampak seperti ada mata yang mengintip dari balik semak. Saat mendekat, pintu rumah itu terbuka sendiri. Tidak ada suara. Di dalam, lampu merah berkedip dari lampu minyak kecil yang diletakkan di atas meja. Dinding rumah dipenuhi foto-foto hitam putih orang yang sudah meninggal. Mata mereka ditutup dengan kain hitam. Di tengah ruangan ada sebuah peti kayu panjang, terbungkus kain kafan putih dengan tali melilit 3 kali di bagian tengah dan kaki. Peti jenazah. Di atasnya tergeletak secari kertas. Untuk dikembalikan ke asalnya sebelum pukul 00.00. Tanpa sadar, Pak Raji menggumam, "Innalillahi." Seketika itu juga lampu minyak padam. Rumah menjadi gelap total. Di dalam kegelapan terdengar suara napas berat, serak, dan seperti berasal dari dalam peti. Pak Raji mematung. Tangannya gemetar, tapi langkah kakinya bergerak sendiri. Dengan tenaga sisa, ia mendorong peti itu keluar rumah, menyeretnya ke becak. Ketika ia kembali ke gerbang, perempuan berjilbab putih itu sudah berdiri di sana. Tidak lagi duduk. Wajahnya kini tampak lebih tenang, tapi tatapan matanya masih kosong, seperti bukan dari dunia ini. Ia tidak berkata-kata, hanya mengangguk lalu mempersilakan Pak Raji menaikkan peti itu ke atas becak. Dengan susah payah, Pak Raji meletakkan peti kayu itu di bangku becak belakang, tempat biasanya penumpang duduk. Peti itu berat, lebih berat dari yang seharusnya. Seolah ada lebih dari satu tubuh di dalamnya. Saat tali pengikat becak ditarik, peti itu mengeluarkan bunyi klik seperti terkunci otomatis. Tidak ada kunci, tidak ada pengait. Tapi sekarang tidak bisa dibuka. Pak Raji menoleh. Perempuan itu tidak ada, hilang. Ia berdiri sendirian di depan TPU Karangjati bersama becaknya dan peti jenazah di atasnya. Langit makin gelap. Jam di tangannya kini menunjukkan 23,50. 11 menit, bisik Pak Raji. Harus buru-buru. Ia mulai mengayuh. Tapi kali ini, becaknya terasa berat luar biasa. Seolah ada 5 orang di atasnya. Bahkan, rodanya kadang berputar sendiri ke arah berlawanan. Jalan menuju keluar TPU tampak lebih panjang, berliku, dan asing. Padahal tadi
Ia masuk dari gang lurus. Semua suara menghilang. Hanya suara napas Pak Raji yang terdengar dan napas dari dalam peti. Ia menoleh. Peti itu diam. Tapi dari celah papan kayu ada cairan merah tua yang menetes ke lantai becak. Darah. Pak Raji mulai membaca ayat kursi dalam hati, tapi ucapannya tak keluar dengan lancar. Lidahnya terasa tebal. Jalanan di depan mulai berkabut, dan dari arah kiri, dari balik makam-makam tua, muncul bayangan putih berdiri di sela-sela nisan. Bukan satu, tapi banyak. Pocong, puluhan, diam menatapnya. Pak Raji berteriak, tapi tak ada suara keluar. Ia mengayuh sekuat tenaga. Becaknya berguncang keras. Peti di belakang bergetar, dan suara dentuman dari dalamnya mulai terdengar, seperti seseorang memukul dari dalam. Tuk, tuk, tuk. Lalu, suara perempuan itu muncul lagi, tapi kini dari dalam peti. Cepat, Pak. Saya harus dikembalikan, atau Bapak yang akan menggantikan. Pak Raji mengayuh hingga napasnya habis. Di kejauhan, ia mulai melihat lampu-lampu kota Banyumanik. Jalan mulai dikenalnya kembali. Tapi tiba-tiba roda becak macet, seolah ditahan. Ia menoleh ke belakang. Peti jenazah itu terbuka, dan dari dalamnya ia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya terbaring, mata terbuka, wajahnya pucat seperti mayat. Pak Raji mematung. Sudah waktunya diserahkan. Suaranya sendiri terdengar dari dalam peti. Pak Raji tidak tahu berapa lama ia terdiam di atas becak, memandangi peti jenazah yang terbuka di belakangnya. Pemandangan itu menghantam pikirannya seperti palu besar. Wajahnya sendiri terbaring diam dalam peti itu. Mata terbuka, tatapan kosong, seolah menatap langsung ke dalam jiwanya sendiri. Tidak mungkin, ia masih hidup, masih bernapas, masih mengayuh. Tapi mayat dalam peti itu dirinya. Tubuh Pak Raji kaku, otot-ototnya menegang, nafasnya memburu seperti habis berlari jauh, padahal ia belum mengayuh lagi. Peti itu kemudian tertutup sendiri, perlahan namun kokoh, seperti ada tangan tak kasat mata yang menurunkannya kembali ke posisi semula. Suara dentuman kecil terdengar dari dalam. Lalu sunyi. Pak Raji memejamkan mata dan merapal doa dalam hati. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saat ia membuka mata, ia terkejut. Ia tidak lagi berada di jalan luar TPU. Becaknya kini berada di tengah-tengah pemakaman, dikelilingi nisan-nisan tua berlumut. Tidak ada jalan beraspal, hanya tanah becek dan kabut tebal. Bagaimana aku bisa sampai sini? Ia memutar kepala ke belakang. Peti jenazah masih di sana, tapi kini terdengar suara napas lebih jelas, lebih berat, seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Pak Raji mencoba turun dari becak, tapi lututnya lemas. Ia jatuh terduduk ke tanah. Lumpur dingin menempel di celana dan tangannya. Tapi ia tak peduli. Matanya terpaku pada peti kayu yang mulai bergetar. Getaran itu kecil, lalu semakin kuat, seperti ada seseorang yang mencoba keluar. Duk, duk, duk. 3 ketukan keras dari dalam peti. Pak Raji memundurkan diri. Suara dari dalam peti bukan lagi napas, tapi ratapan. Dingiin. Buka, aku hidup. Buka. Suaranya jelas, suara perempuan. Tapi kali ini bukan suara yang menyeramkan. Justru seperti suara orang yang terjebak, memohon, menangis. Pak Raji terdiam, otaknya berperang. Apa ini trik makhluk halus? Atau benar-benar ada orang yang dikubur hidup-hidup? Tangannya bergerak, mencoba meraih penutup peti. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, "Jangan buka." Sebuah suara berat bergema dari arah nisan. Pak Raji menoleh cepat. Dari balik salah satu batu nisan muncul sosok hitam besar. Tubuhnya seperti asap. Wajahnya tidak jelas,
Tapi sorot matanya merah membara. Sosok itu menunjuk peti. Itu bukan manusia, itu jebakan. Yang membuka akan menggantikan. Pak Raji menjerit, bangkit dan mencoba mendorong becaknya menjauh dari sana. Tapi roda becaknya terbenam setengah ke dalam tanah, seperti ditelan oleh bumi. Becaknya tidak bisa bergerak. Roda depan menggali sendiri ke dalam lumpur. Dari sisi kanan muncul lagi sosok-sosok putih. Pocong, belasan, berdiri di antara nisan. Tidak bergerak, tapi kepala mereka bergetar ke kiri dan kanan, seperti sedang menolak sesuatu. Jangan antar, jangan antar. Suara mereka bergaung, tapi tidak terdengar dari mulut. Seolah mereka berbicara langsung ke dalam pikiran Pak Raji. Pak Raji menjerit lagi, tapi lidahnya keluh. Dunia di sekitarnya seperti melengkung. Nisan-nisan membentuk lorong melingkar. Kabut menutup jalan keluar. Lalu, dari peti muncul tangan. Tangan putih pucat, kuku panjang, keluar dari celah peti dan mencengkeram pinggiran becak. Aku masih hidup. Suara itu berubah. Bukan hanya suara perempuan, tapi berganti-ganti. Suara anak kecil, suara lelaki tua, suara perempuan muda menangis. Semua bersatu dalam satu suara. Bapak, buka. Saya belum mati. Pak Raji gemetar hebat. Ia meraih Al-Quran kecil yang selalu ia simpan di kantong jaketnya. Ia buka dengan tangan gemetar dan membaca ayat pertama yang terlihat. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Saat ayat itu terucap, peti mendadak diam. Tangan yang mencengkeram becak meleleh, seperti lilin yang mencair. Becak berguncang, lalu terangkat sedikit dari lumpur. Tapi dari arah belakang terdengar suara roda logam berputar. Pak Raji menoleh. Ada becak lain, becak tua, berkarat, tidak dikayuh siapa-siapa, tapi bergerak sendiri, mendekatinya perlahan. Di atasnya duduk seorang laki-laki tua dengan wajah pucat, dan di belakangnya mayat Pak Raji. Mayat itu berdarah dari mata, hidung, dan mulut. Matanya menatap langsung ke arah Pak Raji yang asli. Kamu belum selesai, Raji. Belum menyerahkan. Laki-laki di atas becak itu tiba-tiba menghilang, dan becak itu terus bergerak ke arahnya. Tanpa suara, tanpa pengemudi, roda-rodanya menyisakan jejak darah di tanah makam. Pak Raji panik. Ia mendorong becaknya sekuat tenaga. Kali ini bisa bergerak. Ia meninggalkan peti itu. Dibiarkan begitu saja. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin keluar dari tempat laknat itu. Ia berlari, mendorong becak, keluar dari lorong nisan, menembus kabut. Dan akhirnya ia melihat cahaya lampu jalan, suara kendaraan, jalan aspal. Ia kembali ke Jalan Sukun Raya. Peti itu tertinggal di TPU Karangjati. Tapi ia tahu belum selesai. Sesuatu telah ikut dengannya. Pak Raji hampir tak percaya ketika akhirnya becaknya kembali menyentuh aspal Jalan Sukun Raya. Kabut pekat masih menempel di sekelilingnya, seakan menolak untuk pergi. Tapi lampu-lampu jalan, suara kendaraan jauh di kejauhan, dan aroma udara kota yang khas memberi sedikit rasa lega. Ia memutar kepalanya ke belakang. Peti jenazah tidak ada. Entah di mana ia tertinggal, entah di mana ia membuangnya. Tapi satu yang pasti, ia tidak membawanya lagi. Namun hati Pak Raji tetap tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang duduk di belakang becaknya. Ia tidak berani menoleh, tidak mau. Ia hanya ingin pulang, menyelesaikan malam ini. Ia mengayuh lurus menuju arah rumahnya di kawasan Tambak Sari, sekitar 20 menit dari lokasi itu. Tapi entah kenapa, setiap kali melewati perempatan, ia selalu kembali ke tempat yang sama, TPU Karangjati. Ia memicingkan mata, mencoba mengenali jalan. Berkali-kali ia berbelok ke kiri, ke kanan, bahkan
pernah ia memutar penuh dan mengayuh ke arah berlawanan. Tetap saja, TPU Karangjati. Dan yang lebih menyeramkan lagi, setiap kali ia kembali ke jalan itu, makin sedikit lampu jalan yang menyala. Lingkungan makin sepi, tidak ada kendaraan, tidak ada suara jangkrik, bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Aku terkunci di malam yang sama. Batinnya, ia berhenti, turun dari becak, berdiri di trotoar yang dingin, menengok sekitar. Tiba-tiba, becaknya bergerak sendiri, perlahan maju ke arah TPU, seolah menarik dirinya kembali. Tidak, jerit Pak Raji, mengejar becak itu. Tapi semakin ia kejar, becak itu makin jauh, makin cepat. Ia terengah, tapi ia tak menyerah. Ia lari, melewati pintu gerbang makam, lari di antara nisan, hingga akhirnya becaknya berhenti, tepat di depan sebuah liang lahat yang masih terbuka. Lubangnya dalam, tanahnya segar, belum ada yang ditimbun. Di sampingnya, 2 orang pria tua berdiri, mengenakan baju serba putih lusuh. Kepala mereka ditutup kain kafan yang menggantung setengah. Mereka tidak bergerak, tidak menatap, hanya berdiri. Becak itu kini menghadap ke lubang itu, seperti siap membuang sesuatu ke dalamnya. Pak Raji menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti sedang mengantar dirinya sendiri ke kuburannya. Tidak, ini tidak nyata. Ini semua mimpi. Tapi rasa dingin di udara, bau tanah basah, dan gemetar di lututnya berkata lain. Dan kemudian, kerak-kakak-kakak-kakak, peti muncul kembali di atas becak. Tidak diketahui dari mana, tapi kini petinya tertutup rapat dan dililit tali kafan. 2 sosok di samping liang lahat mendekat. Mereka tidak berbicara, tapi Pak Raji mendengar suara dalam kepalanya. Waktunya menggantikan sudah diantar, jadilah yang terakhir. Pak Raji menjerit, mundur, tapi kakinya terpeleset lumpur. Ia jatuh ke tanah. Peti di atas becak terbuka pelan, dan di dalamnya Pak Raji. Tapi berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Kini tubuh itu bergerak, perlahan duduk, wajahnya rusak, matanya bolong, lidahnya panjang menjulur. Tubuhnya diliputi belatung dan tanah basah, tapi wajah itu tetap wajahnya. Tubuh itu menatapnya, lalu bicara, "Terima kasih sudah mengantarkan aku. Sekarang giliranmu, Raji." Makhluk itu merangkak turun dari peti. Perlahan, gerakannya seperti mayat hidup. Bau busuk menyengat keluar dari tubuhnya. Pak Raji merangkak mundur, tapi tanah di sekelilingnya berubah jadi lumpur basah. Ia tenggelam perlahan. Tangan dan kakinya tak bisa menapak. Mayat itu mendekat, lalu menunduk menyentuh wajah Pak Raji. Dan saat itu, semua lampu jalan menyala, kabut menghilang, suara azan subuh menggema dari kejauhan. Udara berubah, seperti normal kembali. Pak Raji membuka mata. Ia masih di atas becaknya, di pinggir jalan Sukun Raya. Tidak ada peti, tidak ada liang lahat, tidak ada apa-apa. Hanya jalan yang basah dan beberapa kendaraan lewat dengan cepat. Ia menoleh ke belakang. Kosong, benar-benar kosong. Ia mengusap wajah, napasnya tersengal. Jantungnya berdetak cepat. Mimpi? Bukan. Terlalu nyata. Terlalu benar. Tapi saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di kakinya. Tanah merah basah dan seutas tali kafan terikat longgar di pergelangan kakinya. Pak Raji mematung, tidak sanggup bicara. Tapi dari kejauhan, ia melihat sesuatu. Di trotoar seberang jalan berdiri seseorang. Seseorang yang mirip dirinya. Persis, dengan wajah pucat dan mata kosong, sambil mengayuh becak yang sama, membawa peti jenazah yang sama. Pak Raji berdiri gemetar. Dunia di sekelilingnya jadi diam kembali, dan ia sadar ia belum benar-benar kembali. Langit mulai berubah warna, bukan menjadi terang, tapi lebih kelabu, seperti menjelang badai. Jalan Sukun Raya tetap sunyi, namun udara kini lebih berat.
seolah menekan dada Pak Raji setiap kali ia menarik napas. Ia masih berdiri di sisi becaknya. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, lututnya gemetar, tangannya dingin. Tapi lebih dingin lagi tali kafan yang terikat di pergelangan kakinya. Ia sudah coba melepasnya. Tidak bisa. Tali itu seakan menyatu dengan kulitnya, meresap masuk, mengikatnya dari dalam. Ia mencoba tidak panik, tapi jantungnya terus berdetak seperti palu godam. Dari seberang jalan, sosok Pak Raji lain masih berdiri di samping becak yang membawa peti jenazah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu, ia mulai berjalan menyeberang. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah seakan menggetarkan tanah. Kendaraan yang melintas mendadak menghilang, satu persatu. Lampu-lampu toko padam. Hanya tinggal 2 Pak Raji di satu jalan, dalam satu dunia. Jadi, ini akhirnya, bisik Pak Raji pada dirinya sendiri. Tapi ia belum menyerah. Ia mengayuh becaknya melawan arah dari sosok itu, meninggalkannya di belakang. Tapi tak peduli sejauh apa ia pergi, jalan itu terus mengulang. Ia mengayuh, melintasi tikungan, tapi kembali lagi ke tempat yang sama. Sosok itu masih di sana, semakin dekat. Tiba-tiba ada seseorang melambai dari tepi jalan. Seorang perempuan, wajahnya samar, rambutnya panjang, pakaiannya putih kusam. Ia berdiri dengan satu tangan terangkat seperti penumpang biasa. "Pak, becaknya kosong kan? Saya mau ikut." Pak Raji ingin mengabaikannya, tapi kakinya berhenti sendiri. Tangan remnya menarik tanpa perintah. Becaknya berhenti tepat di depan perempuan itu. Ia melangkah masuk, duduk di belakang, dan tersenyum. "Terima kasih, Pak Raji. Akhirnya, saya diantar juga malam ini." Tubuh Pak Raji gemetar. Ia tidak pernah merasa sesejuk ini. Nafasnya berembus putih seperti kabut. Matanya mulai buram. "Siapa kamu?" bisiknya. Perempuan itu diam. Tapi saat Pak Raji melirik kaca kecil di samping becak, ia melihat pantulan wajah penumpangnya. Wajah istrinya yang telah meninggal 7 tahun lalu, Bu Rukmini. Mata Pak Raji melebar. Mulutnya gemetar. Tapi ia tak bisa bicara, tidak bisa menangis, tidak bisa menjerit. Perempuan itu menunduk pelan ke arahnya. "Terima kasih sudah menjaga anak-anak. Tapi waktumu sudah habis, Ji. Sekarang giliranmu pulang." Saat itu, dunia seakan membeku. Jalan Sukun Raya hening. Becak Pak Raji diam. Kemudian, semua lampu padam. Gelap. Pukul 5 pagi. Seorang tukang parkir menemukan sebuah becak tua di pinggir Jalan Sukun Raya, tepat di depan TPU Karangjati. Becaknya kosong. Tidak ada penumpang. Tidak ada pengemudi. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri, di jok belakang becak terdapat tali kafan yang masih basah dan sebuah foto tua yang terlipat, memperlihatkan wajah seorang lelaki sepuh berjenggot putih. Di belakang foto tertulis, "Raji, tukang becak, Tambak Sari. Airete tolairete aimbete armudel, irendairete, irbetenan ge." Tukang parkir itu merasa aneh. Ia meletakkan foto itu ke dalam saku jaketnya dan melapor ke satpam kompleks terdekat. Tapi saat satpam datang, becaknya sudah tidak ada, menghilang, hanya menyisakan jejak roda basah ke arah TPU. Sejak malam itu, warga sekitar Jalan Sukun Raya sering melihat sebuah becak tua berkeliling menjelang subuh. Kadang berhenti di depan rumah orang, kadang di depan gang. Beberapa saksi mata bersumpah mereka melihat penumpangnya, seseorang dalam peti, kadang perempuan, kadang lelaki, kadang tukang becaknya sendiri. Dan konon, jika kau melihat becak itu di depan rumahmu, jangan berani mendekat, jangan coba-coba menyapanya, karena becak itu hanya datang untuk menjemput penumpang terakhir, dan mungkin itu kamu. Pak Raji tak pernah kembali sejak malam itu, tapi
Warga sekitar bersumpah, kadang mereka mendengar suara roda becak di jalan Sukun Raya menjelang subuh tanpa pengemudi, hanya bayangan, dan sesekali terlihat seseorang dalam kafan duduk di belakangnya. Karena jika becak itu muncul di depan rumahmu, mungkin kaulah penumpang berikutnya.